Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu tidak berarti hanya karena tidak ada yang melihat usahamu, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengapresiasi? Semua yang kamu lakukan terasa sia-sia hanya karena tidak ada yang bilang kamu hebat. Hari ini aku ingin memberitahumu sesuatu. Itu bukan kegagalan, itu adalah ujian. Ujian tentang seberapa dalam kamu memahami arti kesuksesan yang sejati. Manusia dan keinginan dasarnya. Sejak kecil kita belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan secara langsung, bahwa hidup ini adalah tentang menarik perhatian. Saat kita menangis, kita dipeluk. Saat kita berhasil, kita dipuji. Saat kita membuat orang lain bangga, kita dianggap bernilai. Dari situ, perlahan kita menyerap satu keyakinan halus, bahwa kita hanya berarti jika ada yang melihat kita. Kita tumbuh bukan hanya ingin menjadi hebat, tapi juga ingin dianggap hebat, ingin diakui, ingin divalidasi, ingin diterima. Dan tanpa kita sadari, hidup kita berubah menjadi perlombaan untuk mendapat pengakuan. Ketika tidak ada yang melihat, tapi bagaimana jika kita sudah berusaha, sudah berjuang, sudah memberikan segalanya, dan tetap saja tidak dianggap? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyadari betapa kerasnya kita berjuang. Itu menyakitkan, dan rasa sakit itu nyata. Bukan karena kita lemah, tapi karena keinginan untuk diakui adalah luka yang tak terlihat. Antara bukti dan eksistensi, apa artinya menjadi seseorang? Apakah harus viral dulu? Apakah harus punya gelar, jabatan, pengikut? Apakah harus ada yang berkata, "Kamu luar biasa"? Mengapa kita takut menjadi biasa-biasa saja? Mengapa kita resah jika tidak ada yang menyebut nama kita? Jawabannya sederhana, karena kita telah mengikat nilai diri dengan pengakuan dari luar. Dunia tidak selalu adil. Banyak orang baik tidak pernah dikenang. Banyak orang jujur tidak pernah dihargai. Banyak orang tulus justru dilupakan. Dan sebaliknya, banyak yang pura-pura hebat disorot. Banyak yang manipulatif dipuja. Itu kenyataan. Dan dunia memang tidak selalu adil. Tapi apakah itu berarti kamu harus menyerah pada prinsipmu demi pengakuan? Jika ya, maka kamu akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirimu sendiri. Membedakan kebutuhan dan kecanduan. Keinginan untuk diakui adalah alami. Semua manusia mengalaminya. Tapi jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali, ia berubah menjadi kecanduan yang menghancurkan. Kita mulai memalsukan senyum, menyesuaikan kata-kata, mengikuti tren, mengorbankan nilai demi validasi. Padahal yang kita butuhkan bukanlah pengakuan kosong, melainkan makna. Mengapa tidak semua orang akan mengerti? Kamu bisa menjadi sebaik mungkin, setulus mungkin, sehebat mungkin. Tapi tetap saja, tidak semua orang akan melihat itu. Bukan karena kamu kurang layak, tapi karena mereka terlalu sibuk melihat diri mereka sendiri. Jadi berhentilah menunggu semua orang mengerti kamu, karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang mengerti, tapi oleh seberapa dalam kamu mengenal dan menghargai dirimu sendiri. Akui dirimu sendiri. Cobalah lihat ke cermin. Tatap matamu sendiri. Tanyakan, apa yang sebenarnya aku cari? Dan kamu akan menemukan jawabannya. Kamu hanya ingin tahu bahwa kamu berharga. Kamu hanya ingin tahu bahwa hidupmu punya arti. Tapi sadarlah, pengakuan yang paling penting bukan dari mereka, tapi dari dirimu sendiri.
Pengakuan diam-diam dari kehidupan. Hidup memiliki caranya sendiri untuk mengakui kita. Bukan lewat tepuk tangan, tapi lewat ketenangan batin. Bukan lewat sorak-sorai, tapi lewat perasaan cukup. Kamu akan tahu kamu sudah cukup ketika kamu tidak lagi gelisah karena tidak diperhatikan. Kamu akan merasa bebas ketika kamu melakukan hal benar meski tidak ada yang memuji. Dan itulah pengakuan tertinggi, pengakuan dari kehidupan. Tidak perlu lagi berteriak. Suatu hari nanti kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi butuh menjelaskan siapa dirimu. Tidak lagi perlu meyakinkan orang lain bahwa kamu layak dihargai. Karena kamu akan menyadari bahwa pengakuan tidak harus diteriakkan. Cukup dibuktikan dalam diam. Dan pada saat itu kamu tidak akan lagi kelelahan untuk membuat dunia melihatmu. Karena kamu tahu, kamu sudah cukup, bahkan saat dunia diam. Kamu tidak sendiri. Jika saat ini kamu merasa tidak dianggap, diabaikan, tidak dihargai, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak harus mengorbankan jati dirimu hanya untuk diakui. Tetaplah berjalan, tetaplah setia pada prosesmu. Karena suatu hari, bukan hanya mereka yang akan mengakuimu, tapi kamu sendiri akan bangga, karena kamu bertahan, bahkan tanpa pengakuan. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil siapapun. Kesunyian adalah guru. Diam bukan berarti tidak ada makna. Terkadang diam adalah tempat di mana jiwa bersuara paling lantang. Anonim, ketika dunia terlalu bising, kita hidup di zaman yang terlalu ramai. Semua berlomba bicara, semua ingin didengar. Media sosial dipenuhi suara, pujian, kecaman, ambisi, dan ego berseliweran setiap detik. Tapi dalam kebisingan itu, justru yang paling berharga seringkali terabaikan. Kesunyian. Kesunyian bukan kekosongan. Ia bukan ketiadaan, ia adalah ruang. Ruang untuk merenung, menyadari, dan menjadi. Takut akan hening. Banyak orang takut akan kesunyian. Takut karena di dalamnya tidak ada yang bisa disalahkan. Takut karena suara dari luar tidak lagi bisa menutupi suara dari dalam. Di saat semua berhenti, di saat tidak ada suara lain yang mengganggu, barulah kita bisa mendengar dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam hati kita sendiri. Dan itu menakutkan bagi banyak orang. Karena kesunyian memaksa kita untuk jujur. Kesunyian mengajarkan keberanian. Kesunyian mengajarkan satu hal penting. Berdiri sendiri, tanpa validasi, tanpa tepuk tangan, tanpa orang lain yang memberitahu bahwa kita berada di jalur yang benar. Disitulah keberanian tumbuh. Keberanian untuk melangkah, bukan karena disoraki, tapi karena kita tahu itu benar. Kesunyian mengasah suara batin, dan suara batin itulah satu-satunya yang bisa menuntun kita saat tidak ada siapapun di sekitar. Dalam diam, kita menemukan diri. Pernahkah kamu duduk sendiri dalam diam, tanpa ponsel, tanpa suara, tanpa gangguan, lalu merasakan ada sesuatu yang muncul dari dalam dada? Rasa resah, rasa cemas, atau bahkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah hatimu. Itulah jiwamu yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Kesunyian memberi ruang bagi kebenaran dalam dirimu untuk muncul ke permukaan. Sunyi bukan sepi. Banyak yang menyamakan kesunyian dengan kesepian, padahal keduanya berbeda jauh. Kesepian adalah saat kamu merasa kekurangan. Kesunyian adalah saat kamu menemukan kelimpahan dari dalam. Kesepian membuatmu mengejar pelarian. Kesunyian membawamu pulang, kembali ke inti dirimu. Dalam sunyi, kamu belajar bahwa kamu tidak butuh banyak untuk merasa cukup. Mereka yang tumbuh dalam diam, lihatlah akar pohon. Ia bekerja tanpa suara, tanpa sorotan, tapi dari situ kekuatan pohon tumbuh. Lihatlah para filsuf, banyak dari mereka merenung dalam kesendirian, dan dari renungan itu lahir kebijaksanaan yang mengubah dunia.
Lihatlah para pejuang sejati. Mereka tidak teriak, mereka tidak pamer, mereka diam, tapi konsisten. Dan dari diam itulah lahir dampak yang abadi. Diam tapi tidak mati. Kesunyian bukan akhir dari perjuangan. Justru seringkali kesunyian adalah awal dari pembentukan. Saat tidak ada yang melihat, kamu belajar untuk jujur pada niatmu. Saat tidak ada yang menyemangati, kamu belajar menyemangati dirimu sendiri. Saat semua diam, jiwamu bersuara paling keras. Dan itulah titik di mana kamu tumbuh paling cepat. Dunia tidak akan mengerti saat kamu memilih jalan sunyi. Banyak yang tidak akan mengerti, karena dunia menyukai yang ramai, yang viral, yang sorotan. Tapi ketahuilah, apa yang tumbuh dalam diam biasanya paling tahan lama, karena yang dalam tidak selalu terlihat, tapi ia kuat, ia kokoh, ia bertahan bahkan ketika badai datang. Berlatih untuk diam. Latih dirimu untuk tidak selalu merespons. Tidak semua harus kamu jawab, tidak semua harus kamu tanggapi, tidak semua harus kamu jelaskan. Terkadang, diam adalah jawaban paling bijak, dan dalam diam itu, kamu menjaga energi, kamu menjaga harga diri, kamu menjaga fokus, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu yang kuat tidak perlu berteriak. Sunyi tapi penuh makna. Mereka mungkin tidak melihatmu, tidak memujimu, tidak menyebut namamu, tapi kamu tahu, jauh di dalam kesunyian itu, kamu sedang dibentuk, kamu sedang tumbuh, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak semua orang bisa mengerti. Dan kelak, ketika waktunya tiba, bukan kamu yang akan berbicara, tapi hasilmu. Kesunyian adalah guru. Kesunyian bukan musuh. Ia adalah guru yang sabar. Ia tidak memaksa. Ia tidak menyuruh. Ia hanya memberi ruang agar kamu bisa mendengar suara terdalam dalam dirimu. Jadi, jika hari ini kamu berada dalam fase sunyi, jangan takut, karena bisa jadi itu bukan hukuman, tapi undangan dari semesta untuk mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Dan dalam kesunyian itulah, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia yang ramai. Ketenangan, kedewasaan, dan kekuatan sejati. Tidak perlu dunia bertepuk tangan. Kemenangan sejati bukan saat orang lain bertepuk tangan, tapi saat kamu bisa berkata dalam hati, "Aku tetap bertahan, meski tidak ada yang melihat." Kebutuhan yang tak terucap. Setiap dari kita, entah sadar atau tidak, membawa satu harapan diam-diam dalam hati. Ingin dihargai, ingin diakui, ingin dipuji, dan itu manusiawi. Siapa yang tidak ingin usahanya disadari? Siapa yang tidak ingin perjuangannya diperhatikan? Tapi kenyataan hidup sering berbeda. Kita berjuang keras, dan dunia tetap diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pelukan hangat di akhir hari. Lalu kita mulai bertanya, apakah semua ini sia-sia? Dunia yang sibuk dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, dunia tidak selalu jahat. Ia hanya terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Orang-orang terlalu sibuk memikirkan hidup mereka, hingga lupa melihat siapa yang diam-diam sedang berjuang di dekat mereka. Mereka tidak melihat air matamu. Mereka tidak tahu malam-malam tanpa tidurmu. Mereka tidak sadar kamu hampir menyerah, tapi memilih tetap berjalan. Dan karena itu, kamu merasa sendiri, merasa tidak dihargai, merasa tidak berarti. Tapi, tunggu dulu. Itu bukan akhir ceritamu. Justru, itu adalah awal pembuktianmu.
Saat tidak ada yang melihat, disitulah karakter dibentuk. Karakter sejati dibentuk, bukan di panggung, tapi di balik layar. Bukan saat dilihat banyak orang, tapi saat kamu sendirian dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Itulah kekuatan sesungguhnya. Melanjutkan perjalanan meski tidak ada yang bersorak. Mengerjakan hal benar meski tidak ada yang memuji. Tidak semua orang kuat dalam sunyi, tapi kamu bisa, dan kamu sedang melakukannya. Tepuk tangan itu sementara hari ini. Orang bisa memujimu. Besok mereka bisa melupakanmu. Itulah sifat pengakuan dari dunia luar. Sementara tepuk tangan itu tidak abadi. Pujian itu tidak permanen. Dan jika kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada mereka, kamu akan hidup dalam pasang surut yang menyakitkan. Tapi jika kamu menemukan kebanggaan dari dalam dirimu sendiri, maka kamu tidak perlu lagi menunggu pengakuan orang lain. Kamu menjadi bebas. Bekerjalah dalam diam. Biarkan hasil yang bersuara. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu. Biarkan waktu yang menjawab. Biarkan karya yang bersuara. Biarkan ketekunanmu berbicara untukmu. Karena orang yang benar-benar hebat tidak sibuk meminta pengakuan. Mereka sibuk berproses. Dan di ujung perjalanan, saat hasil mulai terlihat, dunia akan terkejut bukan oleh seberapa lantang kamu berteriak, tapi oleh seberapa jauh kamu melangkah dalam diam. Ketika yang terpenting adalah ketulusan, bekerjalah dengan hati, berjuanglah karena cinta, bukan karena ingin diakui, tapi karena tahu itu benar. Tulus adalah kekuatan tersembunyi yang jarang dimiliki banyak orang. Karena tulus itu tidak menuntut tepuk tangan. Ia hanya ingin menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Saat kamu hidup dengan tulus, kamu tidak akan goyah hanya karena tidak diperhatikan. Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan, bukan demi dunia, tapi demi prinsipmu sendiri. Tidak diperhatikan bukan berarti tidak bernilai. Jangan ukur nilaimu dari sorotan. Banyak cahaya palsu yang terlihat bersinar, tapi tidak pernah benar-benar hangat. Kamu mungkin tidak viral, tidak trending, tidak dipanggil ke atas panggung. Tapi jika kamu menjaga integritas, bekerja dengan jujur, dan tetap rendah hati, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada pengakuan, yaitu keutuhan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu dunia untuk mengatakan, kamu hebat. Yang kamu butuhkan adalah bisa menatap cermin di malam hari dan berkata, aku tidak menyerah. Aku jujur pada diriku sendiri. Aku tetap setia, bahkan saat dunia tidak peduli. Dan jika kamu bisa mengatakan itu, kamu sudah menang. Bukan di mata dunia, tapi di mata hatimu sendiri. Dan kemenangan itu jauh lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan kosong. Biarkan hidupmu yang bicara. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kamu hanya perlu terus melangkah, terus bekerja, terus menjadi, terus belajar. Dan nanti, ketika waktunya tiba, orang-orang akan sadar bahwa diam-diam kamu telah jauh di depan. Bukan karena mereka memujimu, tapi karena kamu membuktikannya tanpa meminta. Dunia boleh diam, tapi kamu tetap bersinar. Jangan tunggu dunia bertepuk tangan. Tepuk tangan itu akan datang, atau mungkin tidak, tapi bukan itu intinya. Yang terpenting adalah kamu tetap bertumbuh, kamu tetap hidup dengan makna, dan kamu tetap menjadi versi terbaik dari dirimu, dengan atau tanpa penonton. Dan pada akhirnya, yang akan kau ingat bukanlah siapa yang memuji, Tapi siapa yang tetap setia, yaitu dirimu sendiri. jalan sunyi, para pemilik makna. Mereka yang benar-benar bermakna tidak selalu dikenal dunia, tapi mereka dikenang oleh waktu. Tidak semua orang menempuh jalan yang sama. Hidup ini seperti perjalanan. Ada yang menempuhnya dengan sorotan dan gemerlap, dengan tepuk tangan, panggung, dan popularitas. Tapi ada juga yang berjalan di jalan sunyi, tanpa suara, tanpa keramaian, tanpa disorot siapapun. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tahu
Makna bukan sesuatu yang harus ditunjukkan. Makna adalah sesuatu yang harus dijalani. Sunyi bukan kalah. Banyak orang salah paham. Mereka mengira mereka yang diam adalah mereka yang kalah. Yang tidak tampil, tidak bicara, tidak viral, berarti tertinggal. Padahal tidak semua keberhasilan harus diumumkan. Tidak semua kemenangan perlu dirayakan. Dan tidak semua kebijaksanaan harus dibagikan sekarang. Ada orang-orang yang memilih jalan sunyi karena mereka tahu suara hati lebih penting daripada sorak-sorai dunia. Dunia mengagumi sorotan, Tapi waktu menghargai kedalaman. Kita hidup di zaman sorotan. Semua berlomba untuk dilihat, dikenal, diakui. Tapi waktu tidak peduli pada seberapa keras kamu bicara. Waktu hanya peduli pada apa yang kamu tinggalkan. Dan yang benar-benar bertahan, bukan yang paling bising, tapi yang paling bermakna. Hidup tanpa validasi. Sulit memang berjalan tanpa validasi, melangkah tanpa ada yang bilang kamu hebat, bekerja tanpa ada yang mengerti kenapa kamu terus bertahan. Tapi justru disitulah nilai sebenarnya lahir. Saat kamu tetap berjalan, bahkan saat tidak ada yang mengerti arahmu. Itulah pemilik makna. Mereka tidak menunggu dimengerti. Mereka hanya menjalani dengan tekun, dengan sabar, dengan tenang. Bukan tentang terlihat, tapi tentang menjadi. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling menjadi. Menjadi kuat, menjadi dalam, menjadi bijak, menjadi bermanfaat. Dan untuk bisa menjadi, kamu harus berani melewati jalan sunyi. Karena di sanalah kamu dibentuk. Di sanalah kamu menemukan makna. jalan sunyi tidak ditempuh karena terpaksa. Mereka yang berjalan di jalan sunyi tidak menempuhnya karena mereka terbuang, tapi karena mereka memilih untuk tidak membuang diri ke dalam keramaian yang semu. Mereka sadar, tidak semua tempat layak didatangi, tidak semua sorakan layak diterima, tidak semua perhatian itu tulus. Lebih baik sepi, asal tetap setia pada nilai diri. Senyap yang menguatkan. Di dalam senyap ada kedewasaan, karena tidak ada yang bisa kamu andalkan selain dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa kamu dengar selain nuranimu sendiri. Dan di saat itulah kamu tumbuh. Tanpa suara, tanpa lampu, tanpa pengakuan, tapi kuat, tapi jujur, tapi penuh isi. Itulah kekuatan mereka yang memilih jalan sunyi, bukan karena mereka tidak sanggup bersinar, tapi karena mereka tahu cahaya sejati berasal dari dalam. Tidak butuh sorotan untuk memberi terang. Kamu tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk memberi dampak. Tidak harus viral untuk berarti. Tidak harus terkenal untuk dikenang. Karena yang paling abadi adalah yang paling dalam. Dan kedalaman itu lahir dari kesendirian yang diterima, bukan dilawan. Jika kamu sedang dalam fase sunyi, jika hari ini kamu merasa sendiri, merasa usahamu tidak dilihat, perjuanganmu tidak dihargai, langkahmu tidak didengar, ketahuilah, kamu sedang ditempa, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disiapkan. Dan ketika waktunya tiba, hidup akan berbicara untukmu, bukan lewat kata-kata, tapi lewat hasil yang lahir dari keteguhan. Pemilik makna tidak berisik. Mereka yang benar-benar punya nilai, tidak banyak bicara, tidak banyak menjelaskan, tidak banyak meminta pengakuan, karena mereka tahu
Hidup bukan panggung untuk pamer, tapi ladang untuk menanam. Dan saat panen tiba, mereka tidak butuh panggung. Cukup duduk tenang, karena hidup akan membuktikan segalanya. Teruslah melangkah. Jika jalanmu sunyi, teruslah berjalan. Karena yang berjalan dalam kesunyian dengan hati yang tenang akan sampai ke tujuan yang lebih dalam. Kamu tidak butuh dunia untuk bersorak. Tidak perlu dunia bertepuk tangan. Cukup kamu yang tahu. Kamu sedang berjalan menuju makna. Ketika hatimu menjadi saksi, ada saatnya bukan dunia yang menilaimu, tapi hatimu sendiri, dan ia tak bisa kau bohongi. Dunia bisa salah menilai. Dunia menilai dari apa yang terlihat, dari penampilan, dari hasil, dari angka, dari hal-hal yang bisa diukur, tapi tidak selalu mewakili kebenaran. Kita bisa saja disalahpahami, dicap salah, diabaikan, diremehkan. Dan saat itu terjadi, kita merasa tidak adil. Padahal aku sudah berusaha, padahal aku tidak seperti yang mereka kira. Tapi begitulah dunia, ia menilai dari luar. Dan jika kita terus mengejarnya, kita akan kelelahan selamanya. Ketika tak ada yang percaya, hatimu masih ada. Di titik tertentu, semua pengakuan bisa hilang, teman menjauh, orang tua tidak mengerti, pasangan meragukan, dunia membisu. Tapi ada satu saksi yang tidak pernah hilang, hatimu sendiri. Dan selama hatimu tahu bahwa kamu jujur, bahwa kamu tulus, bahwa kamu tetap setia pada kebaikan, itu cukup. Karena hati yang bersih adalah tempat pulang paling damai, bahkan saat seluruh dunia menutup pintu. Bukan suara terkuat yang paling benar. Kadang kita bingung, karena suara orang lain terlalu keras. Mereka menghakimi, mereka menyindir, mereka menyarankan, menuntut, menyalahkan. Tapi bukan suara paling keras yang paling benar. Bukan juga yang paling banyak. Yang paling benar adalah suara yang kamu dengar dalam keheningan, suara hatimu sendiri. Bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia tahu apa yang kamu rasakan. Ia tahu apa yang kamu alami, dan ia tahu kebenaranmu yang tidak selalu bisa dijelaskan kepada dunia. Hatimu tahu siapa dirimu. Orang bisa saja meremehkanmu, menganggapmu lemah, gagal, tidak berarti, tapi hatimu tahu seberapa keras kamu bertahan, seberapa dalam kamu menyembunyikan luka, seberapa banyak air mata yang tidak pernah terlihat siapapun. Dan itu cukup, karena yang paling penting dalam hidup ini bukan bagaimana orang lain melihatmu, tapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kejujuran yang tidak perlu pengakuan. Kejujuran bukanlah soal dilihat, bukan soal diakui. Kejujuran sejati adalah saat kamu bisa berkata dalam diam, "Aku tidak mengambil jalan mudah, meski aku bisa. Aku tetap pada prinsipku, meski tidak ada yang melihat." Dan saat kamu bisa melakukan itu, tanpa penonton, tanpa hadiah, tanpa sorak, hatimu akan menjadi saksi yang paling murni. Tidak perlu menjelaskan segalanya. Ada saatnya kamu tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan, tidak perlu membela diri, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu. Mereka tidak akan mengerti, dan itu bukan salahmu, karena kadang hanya kamu dan Tuhan yang tahu perjuanganmu. Dan itu cukup. Hatimu tahu kamu tidak menyerah, hatimu tahu kamu tidak menyakiti siapapun, hatimu tahu kamu mencoba sekuat mungkin, dan itu lebih kuat dari ribuan pembelaan. Kemenangan yang tidak terlihat, kemenangan tidak selalu tentang sorak. Kadang kemenangan adalah saat kamu tetap bangun pagi, padahal semalam kamu ingin menyerah. Kadang kemenangan adalah saat kamu menahan kata-kata tajam demi menjaga perasaan orang lain, atau saat kamu membantu orang, padahal kamu sendiri sedang kekurangan. Dan semua itu tidak pernah viral, tidak pernah dihargai, tidak pernah dilihat. Tapi hatimu tahu, dan hatimu menjadi saksi. Hati yang tenang lebih mahal dari semua pengakuan. Berapa banyak orang kaya,
tapi tidak bisa tidur nyenyak. Berapa banyak orang terkenal, tapi hatinya kosong, karena satu hal yang tidak bisa dibeli, ketenangan. Dan ketenangan itu hanya datang ketika kamu hidup sesuai nurani, ketika kamu jujur pada dirimu sendiri, ketika kamu tidak lagi berpura-pura. Itulah hadiah dari hati yang menjadi saksi. Kamu merasa damai tanpa alasan apapun dari luar. Tak perlu takut tidak dihargai. Teruslah melakukan yang baik, meski tidak dilihat, meski tidak dianggap, karena pada akhirnya yang akan membedakanmu bukan seberapa sering kamu dipuji, tapi seberapa kuat kamu tetap tulus, bahkan saat dunia tidak membalas. Dan ketika kamu bisa tetap memberi, tetap sabar, tetap ikhlas, hatimu akan bersinar, dan itu adalah cahaya yang bahkan tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Kamu tidak terlihat, tapi kamu berkembang. Akar tumbuh dalam tanah yang gelap, tidak ada yang melihatnya, tapi tanpanya, pohon tidak akan pernah bisa berdiri saat usahamu tak disadari. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan banyak hal, sudah berjuang tanpa henti, sudah mencoba sebaik mungkin, tapi tetap saja tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memberi tepukan di pundak? Kamu merasa tak dianggap, seolah keberadaanmu tidak berarti, seolah semua ini sia-sia. Tapi tenang, kamu memang tidak terlihat, tapi kamu sedang berkembang. Pertumbuhan tidak selalu bersuara. Pertumbuhan itu diam. Ia tidak membuat keramaian. Ia tidak butuh panggung. Seperti akar yang menembus tanah. Gelap, sepi, tersembunyi. Tidak ada yang melihat prosesnya. Tapi dari situlah kekuatan sejati lahir. Kamu mungkin merasa tertinggal. Tapi sesungguhnya kamu sedang disiapkan. Kamu sedang diperdalam, karena yang kuat tidak tumbuh di permukaan, tapi di kedalaman. Dunia terlalu sibuk untuk memperhatikan. Jangan berharap dunia selalu melihat prosesmu. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka hanya melihat hasil, bukan perjuangan. Dan jika kamu terus berharap diperhatikan, kamu akan lelah. Jadi, alih-alih menunggu sorotan, teruslah melangkah dalam diam. Karena tidak semua hal besar dimulai dengan tepuk tangan. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kamu bukan bayangan, bukan debu, bukan tak penting. Kamu ada, dan meski belum banyak yang menyadari, kamu sedang tumbuh. Kamu sedang belajar sabar, belajar bertahan, belajar memperkuat dirimu sendiri, tanpa bantuan siapapun. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang sedang dibangun, perlahan tapi pasti. Kekuatanmu tumbuh saat tidak ada yang menyemangati. Mereka yang hebat adalah mereka yang terus berjalan meski tidak ada yang bersorak. Kamu tetap bangun pagi, tetap mengerjakan tanggung jawabmu. Tetap mencoba lebih baik meski tidak ada yang memuji. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Kamu sedang menjadi kuat, bukan karena dukungan orang lain, tapi karena keteguhan hatimu sendiri. Proses tidak butuh penonton. Hari ini kamu mungkin tidak dihargai, tapi prosesmu tetap berlangsung. Seperti benih yang bertumbuh di bawah tanah. Tidak perlu dilihat untuk bisa menjadi besar. Jadi, jangan khawatir jika kamu belum dikenal, belum dipuji, belum dianggap. Karena mereka yang paling kokoh biasanya tumbuh tanpa penonton. Dan saat waktunya tiba, dunia akan melihat pohon yang besar itu dan bertanya, "Kapan kamu tumbuh sebesar ini?" Kamu sudah lebih jauh dari dulu. Coba lihat dirimu, yang hari ini lebih tenang, lebih sabar, lebih kuat,
lebih bijak saat menghadapi masalah. Kamu tidak sadar, tapi kamu telah bertumbuh jauh. Karena perubahan yang paling nyata adalah perubahan yang kamu rasakan dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah pertumbuhan sejati. Meskipun tak terlihat, kamu sedang berkembang. Biarkan waktu yang bicara. Tidak perlu tergesa. Tidak perlu membuktikan apa-apa sekarang. Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu hari ini. Biarkan waktu yang bicara. Biarkan ketekunanmu menjadi bukti. Biarkan hidupmu menjawab semua keraguan. Karena pada akhirnya, hasil tidak bisa disembunyikan. Mereka akan datang pada waktunya. Diam-diam, kamu sedang menjadi versi terbaikmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Tapi, setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap kesabaran yang kamu latih, setiap tangisan yang kamu tahan sendiri, itu semua membentukmu. Diam-diam, kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan saat nanti kamu menengok ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku ternyata tidak diam. Aku sedang berkembang, meski dalam sunyi." Lanjutkan langkahmu. Jangan berhenti, jangan ragu, jangan iri pada mereka yang cepat terlihat. Karena kamu punya waktumu sendiri, punya jalurmu sendiri, punya proses yang tidak bisa dibandingkan. Kamu tidak terlihat, tapi kamu berkembang. Dan itu lebih dari cukup. Biarlah bukti yang berbicara. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun, tidak perlu berdebat, tidak perlu membuktikan lewat kata. Waktumu lebih berharga untuk bekerja dalam diam dan biarkan bukti yang bicara. Tidak semua orang akan mengerti. Di dunia ini, kamu akan selalu bertemu dua jenis orang. Mereka yang percaya padamu dan mereka yang meragukanmu. Yang pertama mendukung dengan tulus, yang kedua menatapmu dengan sinis. Mereka bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Mereka berkata, "Kamu bukan siapa-siapa." Dan kamu pun mulai tergoda untuk menjelaskan, untuk membela diri, untuk membuktikan dengan kata-kata. Tapi berhentilah sejenak. Kamu tidak harus menjelaskan segalanya. Biarlah bukti yang berbicara. Ketika kata-kata tak cukup, kadang bahkan 1000 penjelasan tidak akan mengubah pandangan orang. Karena masalahnya bukan pada pemahaman mereka, tapi pada sikap mereka yang memang tidak ingin mengerti. Kamu bisa lelah berdebat, lelah menjelaskan niatmu, lelah menjawab pertanyaan yang sebetulnya tak butuh jawaban. Di titik itulah kamu harus memilih, melanjutkan penjelasan atau melanjutkan perjuangan. Dan yang paling bijak adalah diam. Kerjakan saja, lakukan saja, tunjukkan lewat hasil. Biarkan bukti yang menjawab semuanya. Bukti tidak pernah berbohong. Kata-kata bisa dimanipulasi, tampilan bisa dibuat-buat, tapi bukti tidak pernah berdusta. Seseorang bisa bicara 1000 kalimat untuk meyakinkan, tapi satu tindakan nyata akan menutup semua keraguan. Saat kamu fokus bekerja, fokus menjadi lebih baik, tanpa sibuk menjelaskan dirimu kepada dunia, kamu sedang menciptakan sesuatu yang tak bisa dibantah. Bukti, diam-diam kamu sedang bertumbuh. Kamu mungkin tidak berbicara banyak, kamu mungkin tidak terlihat mencolok, kamu mungkin tidak disadari siapapun, tapi diam-diam kamu belajar. Diam-diam kamu memperbaiki diri. Diam-diam kamu bangkit dari luka yang tidak kamu tunjukkan. Dan satu hari nanti, ketika waktunya tiba,
orang-orang akan bertanya, "Kapan kamu berubah menjadi sehebat ini?" Dan kamu akan tersenyum dalam hati, karena kamu tahu bukti yang menjawabnya. Fokus pada proses, bukan pengakuan. Jangan kejar pengakuan, kejar pertumbuhan. Jangan buang energimu untuk meyakinkan mereka yang tidak mau percaya. Gunakan tenagamu untuk membangun sesuatu yang tak terbantahkan. Karena saat kamu sibuk menjelaskan, kamu berhenti berjalan. Tapi saat kamu diam dan bekerja, setiap langkahmu menjadi bukti nyata. Dan pada akhirnya, orang-orang akan diam bukan karena kamu menang berdebat, tapi karena mereka tak bisa membantah hasilmu. Ketika dunia meremehkanmu, akan ada masa ketika kamu diremehkan. Dikatakan terlalu muda, terlalu lambat, terlalu biasa. Mereka menganggapmu tidak mampu, mereka mencibir tanpa tahu prosesmu. Jangan balas dengan kemarahan, jangan balas dengan mulut, balaslah dengan ketekunan, balaslah dengan hasil. Biarlah bukti yang menjawab kesombongan mereka, biar diammu yang menjadi tamparan paling lembut tapi mematikan. Bukti itu tidak cepat, tapi pasti. Bukti tidak datang dalam semalam, ia dibentuk dari hari-hari sepi, dari kerja keras yang tidak dilihat siapapun, dari tekad yang kamu jaga meski tidak ada yang menguatkanmu. Tapi satu hal pasti, bukti akan datang, dan saat ia tiba, ia tidak perlu didorong, ia akan bersuara sendiri, dan dunia akhirnya mendengar, bukan karena kamu memaksa, tapi karena hasilmu berbicara lebih lantang daripada kata-kata siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan diri ke semua orang. Tidak semua orang pantas menjadi audiens dalam hidupmu. Ada yang datang hanya untuk mengkritik, bukan mendukung. Ada yang hanya ingin melihatmu jatuh, bukan melihatmu tumbuh. Biarkan mereka berbicara. Kamu cukup melangkah, dan biarkan kehidupanmu sendiri menjadi bukti bahwa kamu tidak butuh validasi untuk menjadi luar biasa. Kamu sudah lebih jauh dari dulu. Coba lihat ke belakang. Dulu kamu hampir menyerah, bukan? Dulu kamu penuh keraguan, bukan? Tapi lihat dirimu hari ini. Masih berdiri, masih belajar, masih bertahan, itu sudah cukup jadi bukti. Kamu berkembang, meski tanpa tepuk tangan, meski tanpa pengakuan. Dan ingatlah, yang tumbuh dalam diam biasanya paling tahan lama. Bukti lebih tajam dari kata. Akhirnya kamu tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Tidak perlu berkata, "Lihat aku." Tidak perlu bilang, "Aku bisa." Kamu hanya perlu menunjukkan lewat hasil, lewat sikap, lewat hidup yang tetap jujur, sabar, dan konsisten. Karena pada akhirnya, bukti tidak butuh pembelaan. Ia berdiri sendiri, dan semua mata akan melihatnya.